Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Bu Vina Faria sebagai dosen konsep sains dan teman-teman kelas 2B yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Bagus Miftahul Falah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sistem endokrin. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Bagus Miftahul Falah dengan NIM 2020-33079. Yang kedua ada Bunga Dini Ambarianti dengan NIM 2020-33080. Yang ketiga, ada Mbak Delia Novita dengan NIM 2020-33094. Yang terakhir ada Mbak Evia Raihatun Nabila dengan NIM 2020-33095. Materi yang pertama akan dibicarakan oleh Mbak Bunga Dini Ambarianti. Pada Mbak Bunga, dipersilakan. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (nukleus) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan yang dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh dan selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel glandular. Gambar sistem endokrin pada manusia. Yang pertama, ada hipotalamus, yang kedua hipofisis, yang ketiga tiroid dan paratiroid, yang keempat timus, yang keempat adrenal, yang kelima pankreas, yang keenam ovarium, yang ketujuh testis. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak. Ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Yang kedua, hipofisis. Kelenjar pituitari berada di bawah otak dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Ini dianggap sebagai kelenjar kontrol untuk mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Yang ketiga, tiroid dan paratiroid. Keduanya terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Yang keempat, timus. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Yang kelima, adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Yang keenam, pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung. Ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Yang ketujuh, ovarium. Ovarium terletak di kedua sisi rahim wanita. Mereka mengandung sel-sel telur yang diperlakukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedelapan, testis. Testis berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Mereka menghasilkan testosteron dan sperma.
Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Delia Novita. Cara kerja sistem endokrin. Yang pertama, hormon, reseptor, dan interaksi sel. Hormon endokrin dilepaskan oleh kelenjar spesifik dan bergerak ke seluruh tubuh dalam aliran darah untuk mencapai saluran sel, yang akan memberikan efek tertentu. Setiap hormon mengenali sel target mereka dari banyak sel lain dalam tubuh melalui reseptor yang ada pada sel, yang dapat mereka ikat. Sebagai contoh, banyak hormon endokrin dapat merangsang pelepasan kimia yang menginduksi atau mencegah produksi gen tertentu. Setelah aksi hormon, pelepasan hormon dari kelenjar endokrin harus diatur oleh loop umpan balik negatif untuk mengontrol proses dan mencegah aktivasi reseptor yang terus-menerus dan berlebihan. Yang kedua, ada regulasi hormonal. Dalam sistem endokrin, membantu mengatur sekresi hormon dan tindakan yang dihasilkan. Ini sangat penting bagi tubuh untuk mempertahankan kontrol atas aksi hormon. Regulasi diperlukan untuk memungkinkan hormon untuk memulai reaksi yang diinginkan ketika dibutuhkan dan membawanya ke akhir setelah tindakan telah selesai. Yang ketiga, peraturan kimia. Bahan kimia juga dapat mengatur pelepasan hormon, seperti ketika kelenjar endokrin merespon perubahan konsentrasi bahan kimia dalam tubuh. Setelah kadar kalsium naik ke tingkat yang cukup untuk memenuhi fungsi seluler normal dalam tubuh, produksi hormon akan berkurang. Misalnya, hormon paratiroid yang memiliki fungsi yang cukup penting bagi kesehatan di dalam tubuh ketika kadar kalsium dalam darah turun di bawah ambang tertentu. Kelenjar paratiroid mulai mengeluarkan lebih banyak hormon paratiroid yang membantu meningkatkan konsentrasi kalsium dalam aliran darah. Yang keempat, ada regulasi saraf tiruan. Sistem saraf juga dapat mempengaruhi pelepasan hormon dalam tubuh. Stimulasi saraf di serviks mengaktifkan pelepasan hormon oksitosin dari kelenjar hipofisis untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas kontraksi uterus, dan untuk membebaskan seluruh zat yang berada di dalam tubuh. Misalnya, selama proses persalinan, kepala janin mendorong ke arah leher rahim. Tidak seperti regulasi hormon dan kimia, ini adalah umpan balik positif, di mana reaksi menyebabkan peningkatan stimulus awal dan respon lebih lanjut. Hormon hanya berhenti diproduksi ketika bayi lahir dan tekanan pada serviks berkurang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Mbak Evia Raihatun Nabila. Gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Ada banyak faktor resiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu 1. Meningkatnya kadar kolesterol, 2. Riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, 3. Inaktivitas, 4. Riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, 5. Pola makan yang tidak baik, 6. Operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Pengobatan dan efek samping gangguan sistem endokrin.
Apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis. Pada kasus prolaktonima atau ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala, operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tidak jarang diagnosis dan perawatan penyebab gangguan endokrin dapat mengatasi gejala. Penyakit gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes, yaitu kelelahan, mual, sering buang air kecil, dan perubahan pada penglihatan. Yang kedua, penyakit Addison. Cirinya yaitu sakit kepala, depresi, diare, dan kelemahan. Yang ketiga, penyakit Graves. Dengan cirinya kesulitan tidur, penurunan berat badan, diare, dan mata menonjol. Yang keempat, hipotiroidisme, yaitu sembelit, rambut kering, dan muka membengkak. Bagaimana cara agar kita terhindar dari gangguan penyakit pada sistem endokrin? Cara menjaga kesehatan, yaitu tetap menjaga berat badan yang ideal, konsumsi makanan bergizi, seimbang, atau terapkan diet sehat. Rutin berolahraga, menurut anjuran WHO, setidaknya orang dewasa yang sehat perlu berolahraga minimal 150 menit per minggu. Aktivitas ini amat bermanfaat bagi kebugaran dan kesehatan tubuh. Sertakan yodium dalam diet, ini dapat membantu mencegah masalah tiroid yang umum terjadi di negara berkembang. Bila sedang menjalani pengobatan dengan resep hormon tiroid, pastikan dosisnya benar. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui Sunan. Demikian tadi presentasi kelompok 7. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.